السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا بالصيام في شهر رمضان وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنام وعلى آله وصحبه ذوي الكرام، أما بعد. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى في آية أخرى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي في الحديث: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sidang solat tarawih dan isya sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Di awal berdoa dan memuji Allah empunya alam semesta, Allah yang telah memberikan kita kehidupan, masih menitipkan kepada kita ajal musamma sehingga kita bisa hidup dalam bulan suci Ramadan tahun ini dalam kondisi mencekam, dalam kondisi pandemi corona. Kita diberikan peluang oleh Allah untuk berta'abbud, beribadah dalam bulan suci Ramadan ini. Dalam kondisi genting ini, hamba Allah, catatan yang diberikan oleh tim survei COVID-19, kurang lebih 900 nyawa melayang di Indonesia Nusantara tempat kita yang mereka harus kembali ke hadiratnya Allah sebelum Ramadan itu tiba. Bahkan kala Ramadan itu sudah berjalan, tidak bisa menghabiskan bulan Ramadan pada tahun ini. Selawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang diutuskan oleh Allah untuk kita, khatimun nabiyyin, penutup segala nabi-nabi dan rasul, dengan segala keistimewaannya, dengan segala kelebihannya. Bahkan dibandingkan Nabi Musa, Nabi Muhammad kita berada di garda terdepan. Kenapa demikian? Allah berfirman dalam ayatnya, alam nashrah laka sadrak, yang ditujukan kepada Nabi Muhammad. Artinya apa? Lapang dada Nabi sudah dilapangkan oleh Allah sebelum Nabi memintanya. Namun Nabi Musa sekala menghadap dengan Fir'aun, beliau berdoa kepada Allah, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Ya Allah, lapangkan dadaku, mudahkan lisanku untuk menghadapi Fir'aun yang dia sangat kejam dan biadab. Artinya apa, hamba Allah? Nabi Musa harus berdoa, sedangkan Nabi Muhammad dengan segala kelebihannya, keistimewaannya, diberikan kelebihan oleh Allah. Tanpa berdoa, dada beliau dilapangkan oleh Allah. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah berkontribusi tanpa henti untuk memperjuangkan agama yang suci ini. Mudah-mudahan urang si'lun agama Islam ini, agama yang dibawa oleh Nabi 1401 tahun yang lalu, agama ini pula yang akan mengantarkan dan insya-Allah akan diberikan tempat yang mulia oleh Allah. Hamba Allah, doa yang tidak pernah terlupakan. Ya Allah, seperti malam ini kami berkumpul di bawah longlongan masjid-Mu, seperti malam ini kami bersatu di bawah atap-Mu ya Allah, seperti malam ini dalam rintikan hujan kami meluangkan kaki, melangkahkan kaki untuk beribadah kepadamu, solat tarawih. Maka kumpulkan kami nantinya di yaumil qiyamah dalam syurganya Engkau ya Allah, bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin.
Amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang solat tarawih dan isya yang kami muliakan, dalam bulan suci Ramadan Allah menghadirkan kepada kita umat Muhammad, kepada Nabi Muhammad, bahkan kepada kita sebagai hambanya Allah, segudang kelebihan yang harus kita manfaatkan dalam kondisi ini hamba Allah. Dalam bulan suci Ramadan didatangkan oleh Allah rahmatan lil alamin. Datangnya bulan Ramadan tidak hanya kita sebagai manusia, bebatuan, binatang, tumbuh-tumbuhan, seluruh isi alam semesta ini bertajub kepada Allah, kagum terhadap datangnya bulan suci Ramadan. Bahkan ada dalam sebuah hadis, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan nir. Siapa yang senang dengan hadirnya bulan Ramadan akan dimerdekakan dari api neraka. Yang selanjutnya, dalam bulan Ramadan adalah bulan yang diijabahkan doa, mustajab doa bagi orang yang berpuasa. Kalau menjelang berbuka puasa, dekat dengan Allah, tak ubahnya seperti mata hitam dan mata putih. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ada umatmu Muhammad, hambaku kata Allah, yang menanyakan di mana aku, jawablah bahwa aku itu dekat. Dalam bulan Ramadan hamba Allah diberikan doa-doa yang mustajab. Siapapun yang shaim, berpuasa, menadahkan tangan ke langit, meminta kepada Rabbnya dengan penuh keikhlasan, Allah akan mengijabahkan doanya yang diutarakan dalam bulan suci Ramadan. Dalam bulan suci Ramadan unzila fihil Quran, diturunkan Al-Quran. Kepada siapa? Kepada kita. Melalui siapa? Melalui Nabi Muhammad yang mampu menjalankan fitrah Al-Quran, menyampaikan kepada umatnya. Lau anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Al-Quran ini diturunkan kepada gunung, bukit, engkau akan menyaksikan wahai Muhammad, mereka akan safan-safa, lenyap, hancur lebur karena saking mulianya Al-Quran. Dan mereka takut kepadaku kata Allah, karena Al-Quran itu merupakan mukjizat terindah bagimu. Dalam bulan Ramadan ini pula hamba Allah sudah sampai etape pada malam-malam di mana Nabi mengalirkan air matanya, di mana imam-imam terdahulu bermuraqabah tanpa henti dalam bulan suci Ramadan menjelang akhir. Ibadah tidak pernah lekang dari tubuhnya. Zikirnya luar biasa. Saat ditanyakan oleh Aisyah, ya Rasulullah, kenapa engkau beribadah seperti orang yang takut tidak diberikan surga oleh Allah? Kenapa engkau beribadah seolah-olah engkau tidak mendapatkan surga, akan dimasukkan dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa jawab Nabi? Ya Aisyah, aku beribadah bukan karena takut tidak mendapatkan surga. Aku beribadah bukan karena takut akan dimasukkan dalam neraka, tapi aku beribadah sampai bengkak kakiku kata Rasul, karena ingin bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan olehnya. Seandainya aku ingin membalaskan nikmat yang diberikan oleh Allah itu, tidak cukup kehidupanku wahai Aisyah untuk menyembah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjelang akhir Ramadan, Nabi jarang tidur, mendirikan solat malam, qiyamul lail, solat tarawih, beliau berzikir, khatam Al-Quran. Bahkan jangan Nabi, Abu Bakar saja, Imam Asy-Syafi'i yang kita tahu beliau sangat pandai dalam ilmu agama pengetahuannya, khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan sehari semalam 2 kali hamba Allah. Bagaimana ibadah kita? Yang solat kita jarak, dengan hadirnya Ramadan kita acuh tidak acuh. Dengan hadirnya Ramadan seolah-olah tidak berbekas dalam kehidupan kita. Ramadan itu kita jadikan sebagai sebuah bulan yang tidak bermakna dalam kehidupan kita. Kalau Ramadan itu berangkat untuk pergi meninggalkan kita, tidak ada rasa penyesalan dalam kehidupan kita hamba Allah. Cukup sayang orang Syihlun, malamnya 20 lehya Ramadan, orang-orang yang jauh dengan Allah ke 22 Ramadan,
Hana pernah pergunakan kening untuk beribadah sujud dalam bulan Ramadan. Hana pernah ulurkan tangan untuk bersedekah kepada fakir miskin. Tidak pernah menyentuni anak yatim. Tidak pernah memberikan kontribusi makanan kepada orang berbuka puasa. Ibadah kita jarang. Maka tanyakan, posisi saya dalam kehidupan ini di manakah hamba Allah? Rasul pernah dijabarkan dalam sebuah kitab tafsir Ibnu Katsir, Imam Hafidh Abu Al-Fida Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat Al-Qadar, di mana Rasul pernah berdialek dengan sahabatnya, menyampaikan kepada sahabatnya, wahai sahabatku, luar biasa ibadah pada malam keempat Ramadan. Nabi menyampaikan kepada sahabatnya, wahai sahabatku, luar biasa ibadah umat-umat terdahulu. Ada seorang pemuda dalam kategori dalam umat golongan Bani Israel yang ibadahnya 80 tahun bermurakabah kepada Allah, tidak pernah melakukan maksiat sekucup mata pun, kata Nabi. Luar biasa ibadahnya. Ada di sana Nabi Ayub yang habis dimakan tubuhnya oleh ulat, yang habis hanya tinggal hatinya, kalbunnya. Disampaikan oleh Nabi, luar biasa ibadah Nabi Ayub. Ada Nabi Zakaria yang cobaannya luar biasa. Ada Hizqil, umat Nabi, hamba Allah yang luar biasa berta'abud kepada Allah. Kala itu datang Jibril menyampaikan kepada Muhammad, Muhammad, iya ya Jibril, engkau ta'ajub dengan ibadah orang-orang sebelummu, seperti Nabi Ayub, Nabi Zakaria, Hizqil, dan pemuda dalam kalangan Bani Israel. Iya Jibril, ketahuilah wahai Muhammad, ibadah umatmu, ibadahmu dalam bulan suci Ramadan, lebih-lebih pada malam Lailatul Qadar, tidak ada bandingannya dibandingkan umat-umat sebelumnya. Satu malam kita dapatkan Lailatul Qadar hamba Allah lebih daripada 1000 bulan. Kalau kita kalkulasi 83 tahun kita hidup dalam dunia, lebih indah satu malam Lailatul Qadar. Maka sudah sampai masanya bagi saya, bagi anda dan bagi kita semua, mari mengejar Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan ini. Lebih-lebih dalam kondisi pandemi corona ini hamba Allah, yang kita tidak tahu usai Ramadan ini akankah dihidupkan oleh Allah? Usai Ramadan ini akankah diberi peluang untuk bisa meraih Ramadan tahun depan? Ataukah hamba Allah, pertanyaan-pertanyaan yang sering terngiang di telinga kita, ya Allah, hidupkan saya dalam bulan suci Ramadan ke depan untuk bisa bertadarus dalam masjid jami, untuk bisa solat tarawih berjamaah bersama jamaah masjid jami. Siapa tahu hamba Allah, doa itu tidak diijabah oleh Allah. Menjelang hari raya Aidil Fitri nantinya kita dipanggil kembali ke hadiratnya Allah, tidak bisa meraih bulan Ramadan tahun depan. Kalau hari ini kita menghabiskan waktu tidak tidur sampai sahur hamba Allah, karena ingin mendapat pahalanya Allah, karena ingin bermurakabah, beribadah kepada Allah karena iman, insya Allah kita akan dimerdekakan dari api neraka dan akan dimasukkan dalam surga, dan kita akan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan hamba Allah, pertemuan ini menjadi manfaat bagi pribadi saya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Hasbunallah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.